Apa yang nanti saya sampaikan itu adalah pengeboran untuk rock blasting drilling ya, yaitu pengeboran yang dilakukan untuk blasting. Nah, komponen drilling itu ada 4, Tasya. Tadi kan pertanyaan bagaimana membuat lubang bor yang baik kan? Nah, itu salah satunya adalah itu harus operator harus selalu memonitor yang namanya seng rule, ya kan? Hai Sobat FMM, kembali lagi bersama saya Tasya dalam acara Famous FMM Podcast. Proses pengeboran di industri seperti quarry, mining, dan pembangunan jalan raya pastinya sudah tidak asing lagi. Nah, cukup banyak model dan jenis alat-alat pengeboran. Apa saja sih alat-alat tersebut? Dan sebenarnya apa sih pengertian dari pengeboran itu sendiri? Tidak lama-lama, seperti biasa saya tidak sendiri. Bersama saya sudah hadir dengan Bapak Heri. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Tasya. Pak Heri selaku dari manajer marketing Fajar Mas Murni. Kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Heri nih terkait dengan pengeboran dan peralatannya, Pak. Oke. Langsung saja ya, Pak, ya kita mulai ya, Pak. Ayo, Tasya. Nah, mungkin untuk kita nih yang umum gitu kan, maksudnya yang nggak terlalu paham dengan proses pengeboran atau apa sih itu pengeboran gitu. Itu apa sih, Pak, arti dari pengeboran itu sendiri, bisa dijelasin, Pak? Oke. Jadi begini, Tasya ya, apa yang nanti saya sampaikan itu adalah pengeboran untuk rock blasting drilling ya. Yaitu pengeboran yang dilakukan untuk blasting ya di permukaan ya. Pengeboran itu sendiri adalah suatu proses membuat lubang ya di suatu permukaan di mana panjang atau kedalaman lubang itu jauh lebih besar daripada diameter lubangnya ya. Itu pengertian dari pengeboran ya. Sehingga kalau kita berjalan di suatu daerah kemudian kita menemukan jalan yang rusak ya, kita tahu bahwa diameternya itu besar kerusakan itu, tapi kedalamannya hanya sedikit ya, hanya kecil. Nah, itu kita tidak bisa menyebut itu sebagai lubang ya kan. Jadi sampaikan aja bahwa jalannya rusak kan gitu, bukan berlubang ya. Oke. Nah, jadi itu adalah pengertian dari pengeboran ya. Jadi yang kita sampaikan itu adalah pengeboran untuk drilling, untuk blasting ya, di mana pengeboran ini digunakan untuk memproduksi misalnya batuan pecah belah di gunung, kemudian untuk pengeboran di batu bara, kemudian di pengeboran di tambang emas maupun tambang yang lain yang memerlukan drilling atau pengeboran untuk selanjutnya di blasting ya, untuk diledakkan. Nah, itulah pengertian dari pengeboran, Tasya ya. Berarti itu untuk industrinya sendiri lebih banyak digunakan di industri apa nih, Pak? Ya, industri, sektor industri yang memerlukan pengeboran untuk di blasting contohnya adalah industri untuk agregat atau batu pecah belah itu ya, seperti batu split yang digunakan untuk pembangunan atau campuran untuk konkrit atau coran itu ya. Itu adalah sektor quarry kita nampakkan. Yaitu pengeboran yang biasa dilakukan di batu gunung ya, di gunung ya. Kemudian sektor pertambangan atau mining ya, entah itu pertambangan untuk batu bara ya, pertambangan emas maupun mineral yang lain ya. Kemudian ada juga pengeboran yang dilakukan di perusahaan atau tambang semen ya, ya limestone itu ya. Jadi di perusahaan-perusahaan semen juga dilakukan pengeboran untuk peledakan ya, untuk di blasting, kemudian diambil batuannya sebagai raw material untuk memproduksi semen. Nah, itu adalah contoh-contoh dari pengeboran ya, drilling yang selanjutnya di blasting ya. Cukup banyak ya, Pak? Cukup banyak. Kalau misalnya nih, sekarang kan Indonesia lagi pembangunan ya, Pak, banyak membangun jalan, bangun dam atau
infrastruktur lah ya Pak ya. Iya, Nah, oke. itu bisa digunakan di area di situ juga nggak Pak? Bisa. Kalau yang digunakan drilling ya di area untuk pembangunan dam itu adalah untuk membuang suatu area ya yang nantinya akan digunakan sebagai waduk misalnya ya. Karena dengan tanpa blasting itu akan memperlama ya pekerjaan. Ya akan memperlama pekerjaan sehingga dilakukan proses blasting. Nah, setelah di drilling kemudian diledakkan ya material atau batuannya ini nanti akan dipindahkan ya. Nah ini yang drilling yang digunakan di sektor construction ya seperti pembangunan dam, pembuatan terowongan ya dan sebagainya. Lebih ke Ya. kayak terowongan, dam Betul, gitu dam Pak ya. Dam. Itu banyak yang digunakan di pembangunan Bagian- di Indonesia bagian ya saat ini. infrastruktur ya, Pak, ya? Infrastruktur ya. Cukup Oke. banyak ya Pak, Cukup banyak. luas juga ya untuk Cukup banyak, area-area cukup yang menggunakan pengeboran ini. Betul. Nah, tadi kita sudah dijelaskan nih arti dari pengeboran dan industri mana aja yang biasa ada proses pengeboran. Pengeboran, Nah, ya. sekarang alat-alatnya itu sendiri apa aja sih Pak, klasifikasi alat bornya itu? Oke. Jadi umumnya ya pengeboran ya alat bor itu diklasifikasikan menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah alat bor ya yang diklasifikasikan berdasarkan metodenya dan pemanfaatan energinya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah alat bor ya yang didasarkan pada sumber energinya itu dari mana ya. Jadi ada dua ya klasifikasinya. Oke, saya akan bahas yang pertama berdasarkan metode dan pemanfaatan energinya ya. Berdasarkan metodenya itu adalah satu ya namanya mesin bor top hammer ya. Top di atas, hammer itu pukulannya ya. Nah sehingga alat atau mesin bor top hammer, nah itu adalah suatu mesin bor yang pukulannya atau impactnya itu berada di atas. Artinya dia nanti ada yang namanya bagian dinamakan drifter ya. Ada drifternya ya yang digunakan untuk rotation, impact, flashing dan komponen yang lainnya ada di situ ya, itu namanya top hammer. Kemudian yang kedua adalah down the hole drill ya atau DHD disingkat ya. Ini adalah mesin bor di mana impact atau pukulannya itu berada di bawah ya. Yang tadi di atas, ini di bawah. Ya, ini di Pak. bawah ya, makanya dinamakan down the hole ya, down the hole drill. Kemudian yang ketiga adalah rotary drill ya, di mana metode pengeborannya adalah memanfaatkan putaran ya, memanfaatkan putaran, kemudian memanfaatkan yang namanya feed-nya ya. Gaya feed itu ada gaya tarik ke bawahnya ya, itu namanya feed, ada yang namanya pull down dan sebagainya. Jadi mesin bor didasarkan pada metodenya itu tadi itu ada tiga ya, top hammer, kemudian down the hole drill dan rotary drill. Kemudian bagaimana klasifikasi yang kedua, yaitu berdasarkan sumber energinya ya. Yang pertama itu adalah mesin bor yang sumber energinya pneumatis ya. Pneumatis itu apa? Adalah udara yang bertekanan ya. Udara yang bertekanan itu digunakan untuk menggerakkan mesin bor, itu namanya pneumatic drill. Kemudian yang kedua adalah sumber energi dari hidrolik ya, sumber hidrolik ya. Nah dengan pompa hidroliknya itu dia mampu menggerakkan mesin bor untuk beroperasi. Kemudian yang ketiga adalah kalau berdasarkan sumber energi adalah electric drill ya, mesin bor ya yang sumber penggeraknya itu dari listrik ya atau motor listrik ya. Nah itu jika klasifikasinya kita apa namanya tadi itu berdasarkan sumber energinya ada tiga tadi ya. Satu pneumatic drill, kemudian kedua adalah hydraulic drill, dan yang ketiga adalah electric drill. Nah itu adalah klasifikasi dari mesin bor. Ya. Cukup banyak ya. Ya. Dan namanya agak-agak sulit juga sih untuk orang yang umum. Ya. Jadi jika teman-teman ya yang senang dengan bidang pengeboran ya, saya yakin istilah-istilah ini cukup umum ya. Umum ya Pak. Umum kecuali ya, bagi sehingga saya gitu. Mudah dimengerti. Yang benar-benar awam. Iya, betul. Berarti ini tadi untuk klasifikasi kan cukup banyak tuh Pak. Ada
tiga indikator lah ya Pak ya, bisa dibilang. Ada dua klasifikasi, kemudian masing-masing klasifikasinya ini ada masing-masing model-modelnya lagi. Betul. Nah berarti sebelum kita memilih menggunakan mesin bor yang tepat, berarti itu kan juga harus konsultasi juga ya Pak ke tim sales betul, yang ada ya Pak ya, agar tidak salah memilih alat bor yang akan digunakan gitu. Oh iya betul. Nah itu tadi klasifikasi. Nah untuk komponen-komponen drillingnya sendiri apa Pak? Ya. Jadi ini adalah hal yang harus diketahui oleh teman-teman yang bergerak di bidang pengeboran, terutama teman-teman operator ya, yaitu adalah komponen drilling ya, komponen drilling. Nah, komponen drilling itu ada 4 Tasya ya. Yang pertama itu adalah impact ya, ketika kita ngebor ya, itu ada yang namanya impact atau pukulan atau perkusi ya, itu sama. Impact, pukulan, perkusi ya, sama ya, perkusi ya, itu kan itu namanya impact yang pertama. Kemudian yang kedua ada yang namanya rotation, putaran ya. Putaran, dengan diputar itu, nah itu bisa digunakan untuk pengeboran ya, itu komponen yang kedua ya. Komponen yang ketiga itu adalah fit ya. Fit itu apa? Fit itu adalah gerakan turun ya, gerakan turun dari entah itu drifter ya, entah itu downhole drill tadi ya, yang digunakan untuk menekan ke bawah ya. Gerakan turunnya ke bawah inilah namanya fit. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah flashing. Tahu flashing? Ya, flashing tube. Ya, tiup, nah, ditiup. Kenapa ditiup? Karena pada proses pengeboran, batuan yang dibor itu akan hancur kan? Yang di bagian yang di lubang itu kan. Nah, itu namanya, kita namakan cutting namanya. Kalau di bidang pengeboran itu namanya cutting atau bidang drilling itu ya. Nah, cutting inilah yang harus dibuang ya. Harus dikeluarkan dari lubang ya. Nah, cutting inilah untuk mengeluarkan itu menggunakan namanya flashing. Ditiup. Ya, ditiup ya. Sehingga tadi pertama dipukul, kemudian diputar, kemudian ada gerakan ke bawah, neken ke bawah supaya dia bisa membantu untuk pengeboran itu lebih cepat gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah setelah terjadi lubang, ada batuan yang sudah dihancurkan itu harus dibuang, kemudian di flashing, ya ditiup ya. Nah, jadi ada 4 itu. Nah, untuk teman-teman operator atau yang senang di bidang drilling ini, dari keempat itu adalah yang utama untuk jika kita bicara untuk rock drilling, itu yang pertama adalah impact ya. Impact ini atau pukulan perkusi adalah yang utama. Ya kan, dipukul ya, karena keras kan, batuannya keras. Nah, selanjutnya apa? Untuk ketiga ini, yaitu fit, rotation, flashing, adalah fungsinya untuk mengharmoniskan hasil dari impact, pukulan. Nah, contoh nih ya, nih saya pinjam pulpen pas saya. Nah, misalnya ini adalah batang bornya, ya kan, ini batuannya. Dipukul, ya, dipukul kan pasti akan retak. Ya. Kemudian batang bornya ini akan turun bitnya, ya kan. Nah, seberapa turun itu, ini harus diharmoniskan oleh putaran, kemudian fitnya dan flashing. Kenapa seperti itu? Karena ketika pengeboran dilakukan pukulannya, misalnya turunnya itu adalah 2 cm misalnya, kemudian kita berikan fit 3 cm, apa yang terjadi? Maka itu terlalu besar fitnya. Yang terjadi adalah nanti akan melengkung tuh batang bornya, ya kan? Nah, artinya apa? Fit ini harus diharmoniskan dari hasil impactnya. Kalau hasil pukulan itu bitnya turun 2 cm, maka fitnya atau gerakan turun dari batang bor ini juga harus 2 cm. Supaya apa? Supaya mata bornya ini selalu menyentuh batuan di bawahnya, sehingga tidak akan terjadi batang bor yang melengkung ya, karena fitnya gaya dorongnya ke bawah terlalu kuat, atau justru malah ini kendor. Kenapa? Karena fitnya misalnya dikasih hanya 1 cm, sehingga kan gantung nih. Nah, bit ini tidak menyentuh bagian
Dalam. Batuan di dalam. Nah, sehingga yang terjadi ini gantung nih. Oh, jadi nggak kena Betul, dalamnya betul, Pak ya. betul. Gantung, kemudian dilakukan pengeboran itu juga akan mempengaruhi banyak hal, seperti umur dari aksesorisnya atau batang bor dan sebagainya, ya kan. Kualitas pengeboran dan kecepatan pengeboran juga akan berpengaruh. Sehingga apa, teman-teman, operator tentunya ininya. Jadi ketika melakukan pengeboran, hal yang pertama dan utama adalah impact-nya. Kemudian feed, rotation, dan flushing itu digunakan untuk mengharmoniskan hasil dari impact. Disesuaikan. Nah, jadi itu adalah 4 komponen dari drilling, pengeboran yang harus difahami oleh kita yang suka senang di bidang pengeboran, terutama teman-teman operator nih, Khususnya ya. operator Betul. di lapangan ya Pak. Betul. Karena dengan teman-teman ini paham dan tahu bagaimana memberikan 4 komponen ini dengan benar, maka satu, apa yang didapat? Proses pengeboran akan menjadi lebih cepat hasilnya ya, sehingga apa? Efisiensi, kemudian banyak hal lah di situ keuntungan. Kemudian yang kedua apa? Umur atau lifetime dari aksesoris ya, karena ini ada consumable. Consumable artinya itu selalu dibutuhkan dan dibuang gitu ya. Itu akan umurnya lebih panjang. Nah, jika aksesoris ini umurnya lebih panjang, apa yang terjadi? Ongkos biaya ya untuk operasional akan lebih rendah, ya kan? Nggak harus beli terus ya Pak. Ya, karena umurnya lebih panjang gitu ya. Itu adalah keuntungan-keuntungan bagaimana kita tahu atau paham ya dengan 4 komponen drilling ini gitu loh. Nah, itu adalah manfaat atau yang harus kita tahu lah sebagai seorang driller atau operator dari 4 komponen drilling itu. Cukup menarik ya, ada tips-tipsnya juga nih. Banyak hal. Cara untuk lebih untuk merawat alat. Betul. Dan satu lagi, teman-teman operator ya, Anda akan mendapat penilaian yang bagus dari pimpinannya ketika seorang operator ini mampu mengoperasikan mesin bor itu, satu, menghasilkan lubang bor yang berkualitas dan lebih banyak. Yang kedua, bisa menghemat, artinya umur dari aksesoris atau ongkos yang dipakai atau ongkos yang dikeluarkan untuk membeli aksesoris akan lebih rendah karena umur dari aksesoris makin panjang. Menguntungkan perusahaan ya Pak. Betul. Nah tadi Pak Heri bilang hasil bor yang baik. Nah seperti apa tuh Pak hasil pengeboran yang dikatakan baik dan bagus itu? Kayak apa sih Pak? Oke. Nah, jadi memang ini adalah kembali lagi ke teman-teman operator pemahaman tentang drill, ya kan? Nah, pengeboran itu itu ibarat kita melakukan suatu hal yang kita tidak ketahui atau kita buta. Karena apa yang kita bor, ya, itu kita tidak tahu di dalam itu ada apa, ya kan? Batuannya itu lunak, batuannya itu keras, batuannya kompak, atau banyak rongga, crack dan sebagainya, itu nggak tahu. Tapi itu kita tahu batuan yang ada di bawah itu seperti apa, itu dari mana coba? Dari mana Pak? Dari mana coba? Nggak tahu kan? Nah, ini adalah hal yang harus diketahui bagi teman-teman operator ya. Yang pertama itu adalah Shangrod. Anda tahu Shangrod, Tasya? Tasya tahu? Nggak tahu? Nggak tahu Pak. Saya benar-benar buta. Oke, Shangrod itu adalah kalau kita tahu bahwa di mesin bor itu ada namanya drifter. Shangrod itu adalah yang aksesoris ya, yang nempel di drifter. Ya, dia selalu ada yang namanya jarak ya, jarak dia bisa turun naik. Ya, jadi ini Shangrod, kemudian akan disambung ke batang bor melalui kopling. Ya, nanti ada sambungannya tuh Tas. Ya, Shangrod bor ya Pak, yang panjang gini. Nah, ini Shangrod nih ya. Ini drifter, ini Shangrod, kemudian akan disambung tuh dengan batang bor, ya kan? Supaya panjang bisa dalam ya. Nah, contoh lah inilah sambung ya. Nah, nanti di sini ada koplingnya, sambung gitu ya. Oke, saya kembali ke Shangrod ya. Shangrod itu ada gerakan yang namanya naik turunnya gerak bebas dari Shangrod ini. Ya. Nah, itu kita bisa melihat bahwa
matabur itu sudah nyentuh batuan bawah apa belum. Itu dari sini gitu. Ya kalau posisinya menggantung artinya apa Tas? Kalau menggantung bit ini belum nyentuh batuan. Tapi ketika menyentuh batuan dia akan naik gerakannya. Nah, gitu. Nah, ketika bit itu menyentuh batuan, maka seorang operator itu harus tahu dia harus apa coba? Harus memberikan impact atau pukulan. Jadi ketika bit ini menyentuh batuan, maka operator harus segera memberikan pukulan. Ya kan? Itu ada indikatornya Pak di mesinnya itu? Oh tidak ada. Oh, nggak ada. Karena tidak ada kamera, nggak ada yang tahu. Jadi Di bawah itu seperti harus... apa? Memang harus tahu dari sengrot ini tadi. Ketika bit itu sudah menyentuh batuan, artinya sengrot akan naik. Begini. Jadi ngeliat pergerakannya itu Pak. Jadi operatornya harus teliti ngeliat pergerakannya itu betul, dong ya. Ya, karena seorang operator tahu bahwa sengrot ada di depannya gitu. Ketika menyentuh batuan, sengrot akan naik. Waktu itulah dia memberikan impact atau pukulan, ya kan? Sehingga apa? Nah, kita tahu bahwa bit di bawah dengan kedalaman 3 meter, 4 meter, 5 meter itu sudah menyentuh batuan, walaupun kita nggak tahu, gitu kan? Tapi dengan adanya sengrot kita tahu bahwa itu harus memberikan pukulan, impact. Kalau kita gitu telat ngasih impact-nya, pukulan. Apa yang terjadi Pak? Nah, yang terjadi adalah ketika bit itu menyentuh duluan, kemudian kita tidak memberikan pukulan ya. Karena apa? Ketika kita pukul, batuan kan retak, ya, bawah itu pecah gitu ya. Nah, kan turun kan? Tapi ketika nggak kita kasih pukulan, kemudian ada fit kayak dorong ke bawah terus. Nah, yang terjadi bit batang bor akan bengkok misalnya. Atau unit mesin bor ini bisa naik gitu kan. Ngejengklang gitu. Oh, bisa gitu ya? Bisa naik, ya bisa naik karena apa? Adanya fit tadi kan. Adanya fit. Makanya nah itulah seorang operator bagaimana dia tahu bahwa bit sudah menyentuh batuan adalah dari sengrotnya. Ketika sengrotnya ini udah naik atau sudah menyentuh batuannya, maka saat itulah dia seorang operator harus memberikan impact atau pukulan. Ya kan, selanjutnya rotation, flashing dan seterusnya. Berarti pekerjaan operator itu sangat penting ya Pak untuk melihat pergerakan dari si mesin. Wah, harus ya? memonitor ini. Iya. Nah, tadi kan pertanyaan bagaimana membuat lubang bor yang baik kan? Nah, itu salah satunya adalah itu harus operator harus selalu memonitor yang namanya sengrot, ya kan? Kedua, ketika kita membuat lubang bor itu ada yang namanya collaring. Collaring kita sebut adalah collaring, ya kan? Apa itu Pak? Collaring itu adalah membuat titik lubang. Bibit. Titik lubang, ya kan? Tasya pernah ngebor, orang lihat ngebor besi. Tasya pernah dengan mesin bor tangan? Enggak. Kayu, paling itu tuh tembok sama aja. Oke lah, teman-teman sekalian pasti pernah lah melakukan pengeboran di besi materialnya misalnya atau kayu. Nah, pasti untuk besi terutama akan kita titik dulu tuh, ketrek, ya kan? Supaya apa itu? Supaya ketika nanti kita ngebor, entah itu pakai bor tangan dan sebagainya, nggak meleset. Jadi ke titik itu aja, ya lurus gitu. Ya, ini sama. Nggak geser-geser ya? Nggak geser-geser, ini sama. Jadi ketika ngebor batuan juga sama. Hal yang pertama yang dilakukan adalah melakukan yang namanya collaring atau membuat titik lubang. Ya, jadi dengan pukulan yang separuh ya, tidak full, putaran juga setengah, fitnya juga setengah. Nah, ini dipakai untuk membuat titik lubang. Karena yang akan kita bor itu nggak hanya semeter 2 meter. Panjang ya Pak? Panjang. Berapa ya, sih Pak minimalnya untuk biasanya? Macam-macam. Ada yang 9 meter, ada yang 12 meter, ada sampai 18 meter, tergantung desain dari tambangnya, gitu ya. Nah, itu dengan kedalaman itu, maka kita harus membuat titik lubang atau collaring yang bagus. Karena apa? Kalau titik lubangnya itu tidak baik, ya. Collaringnya tidak baik, ketika ngebor kemudian nyambung akan terjadi deviasi, miring. Jadi nggak lurus dia. Nggak lurus, ya, nggak lurus, akan miring,
ya kan. Tapi kalau kita coloringnya bagus, misalnya 50 cm atau sampai 1 meter kedalamannya coloring, setelah lurus, baru kita normal drilling, artinya impact-nya full, rotation-nya full, ya kan, flashing-nya full gitu kan, fit-nya disesuaikan dengan hasil impact. Nah, itu akan membuat lubang bor itu lurus. Ya, karena apa? Lubang bor ini digunakan untuk peledakan tas. Jadi setelah terjadi lubang akan diisi bahan peledak, diledakkan. Kalau itu lubang itu tidak lurus, ada yang melenceng ke sini lah, melenceng ke sini, melenceng ke sini, ya. Ketika diledakkan, itu batuannya tidak akan homogen. Batuannya nanti ada yang boulder namanya, ada yang gede, ada yang kecil. Nggak rata ya, nggak Pak? rata. Nah, ini yang nggak boleh, tidak dibenarkan dalam konsep drilling, ya, karena akan terjadi boulder. Boulder itu batuan yang besar. Ya kan, dan itu akan harus dilakukan yang namanya secondary proses, entah itu pakai breaker, ya kan, Lagi, nah breaker dipecahkan lagi, sehingga apa, akan terjadi cost tambahan kan. Nah, itu yang dihindari dalam suatu drilling pengeboran, ya. Makanya coloring tadi sangat penting. Jadi apa hal untuk membuat lubang yang bagus, ya kan, pertama tadi harus ada coloring, ya. Ada coloring, membuat layer lubang, nah, di mana diharapkan itu nanti proses pengeboran menjadi lurus, ya, lurus. Kemudian yang kedua adalah seorang operator harus memperhatikan seng rod, ya. Dengan tahu seng rod itu, operator akan tahu kapan dia harus melakukan impact, ya kan, berapa rotation putaran fit yang harus diberikan. Nah, udah mulai pinter itu Tasya, ya kan. Ini saya nyimak banget loh. Iya. Ini teman-teman yang suka baru drilling pasti tahu lah mengenai hal ini. Apalagi teman-teman operator gitu kan. Terus yang ketiga itu adalah cutting. Cutting itu hasil itu tadi pengeboran, ya. Yang batuan udah pecah di dalam itu cutting namanya. Itu harus dikeluarkan, ya. Nah, dari cutting itu batuan pecah yang harus dikeluarkan dari lubang, yang di flashing tadi itu keluarnya, ini seorang operator akan tahu. Jadi cuttingnya itu bentuknya seperti apa, lembut misalnya, atau agak kasar, atau kasar. Nah, ini juga menjadi bagian dari skill atau keahlian seorang operator. Nah, apabila cutting itu halus, Tasya, ya kayak bubuk, kayak powder gitu, halus banget gitu ya, itu artinya apa? Seorang operator itu memberikan rotation, putarannya itu terlalu besar, Tas. Ya, terlalu besar sehingga yang terjadi adalah apa? Penggerusan. Ya kan, kalau batu digerus itu nanti akan lembut. Ya, powder cuttingnya itu. Nah, sehingga ketika tahu cuttingnya itu halus, seorang operator maka harus mengurangi yang namanya putarannya. Ya, ngebor putaran bornya itu harus dikurangi. Kemudian kalau seorang operator tahu cuttingnya itu gede-gede, ya bisa jadi itu putarannya kurang, ya cuttingnya besar-besar, ya sehingga yang terjadi yang baik, cutting yang baik itu adalah yang bentuknya itu seperti biji jagung gitu ya, jadi tidak halus, tapi kecil juga, atau ya, kecil biji jagung, ya. Nah, itu bagus, itu artinya apa? Kalau terjadi penggerusan atau yang cuttingnya itu halus, yang terjadi putarannya terlalu besar, ya kan? Tadi saya bilang kan. Merusak alat bor juga. Nah, itu akan merusak atau memperpendek umur bitnya. Karena dia aus. Karena digosok kayak diamplas. Ya. Karena beda kalau rotation itu hanya untuk menempatkan mata bor di tempat yang belum dipukul batuannya. Nah, sehingga itu akan menghasilkan cutting yang seperti biji jagung. Tapi kalau digerus, diputarannya terlalu besar, halus. Nah, itu akan memperpendek umur dari bitnya. Nah, ini apabila umur dari bit makin pendek, biaya naik, ya kan? Nah, jadi teman-teman operator harus tahu gitu, kapan saya harus memberikan putaran sekian misalnya. Itu harus disesuaikan, dilihat dari cutting yang ada. Jadi teman-teman mungkin supervisornya atau pimpinan dari operator itu juga akan tahu bagaimana kualitas operator itu. Dilihat dari mana? Dari jauh aja hasil cuttingnya. Wah, ini kebanyakan dia memberikan putaran gitu kan. Misalnya suaranya kok nyaring, nah berarti ini memberikan fit itu kurang. Karena kalau nyaring yang dipukul adalah aksesorisnya.
Berarti proses pengeboran itu menggunakan semua indera ya Pak ya, bisa dibilang ya? Oke. Semua indera artinya skill dari operator itu ya. Oke. Yang harus diketahui oleh terutama operator yang menggunakan mesin bor pneumatis. Pneumatik. Yang pakai angin, kompresor ya, untuk menggerakkan mesin bornya. Karena biasanya di mesin bor yang digerakkan oleh pneumatis, angin ya, bertekanan itu, dia tidak ada fasilitas parameter, mungkin pressure gauge ya. Mungkin ada hal-hal lain yang bisa membantu seorang operator mengetahui kondisi batuan dan sebagainya. Tapi kalau yang mesin bor hidrolik ya, itu sudah dilengkapi tuh Tas. Ada pressure gauge yang menunjukkan fitnya berapa, pressure gauge yang menunjukkan impactnya itu berapa. Nah, sehingga seorang operator lebih bisa mudah terbantu, ya, betul, bisa Kontrolnya. terbantu ngontrol bagaimana dia melakukan pengeboran yang baik dan benar. Kelebihan apa kekurangan Nah, dayanya itu. bisa dikontrol dari situ ya Pak dan ya? biasanya ada kabin kalau yang hidrolik itu. Dilengkapi dengan AC dan sehingga operator lebih nyaman ketika operasi. Makanya kan dari segi harganya kan juga beda antara Tapi mesin itu bor. bisa digunakan di mana aja Pak? Maksudnya mau hidrolik, mau yang pneumatik, dimanapun itu bisa ya? Cuma dari Pada sisi intinya harga? begini, Tas. Jadi kalau untuk yang pneumatik ya, karena bentuknya yang simple ya, ini biasanya digunakan ketika membuka area. Ya, membuka area. Jadi areanya itu masih terjal ya. Masih kecil. Jadi Jalan masuknya kecil. Nah, ini harus pakai pneumatis gitu kan. Yang lebih ramping lah ya Pak ya. Lebih lincah gitu kan. Kompresornya di jauh ya kan, bisa 60 meter, 100 meter dari mesin bornya, karena dia apa? Dia harus nanjak. Dia harus cari tempat Tergantung atau kondisi buka. area Iya, betul. pengeborannya berarti ya Pak ya? Betul. Jadi ketika areanya itu sudah bagus, artinya sudah terbentuk lah gitu, udah mulai flat ya Baru kan. menggunakan yang hidrolis. Ya, yang sehingga apa? besar. Karena dengan yang hidrolis ini kapasitas produksinya akan lebih besar daripada yang pneumatis. Ya, jadi memang didasarkan pada kegunaannya juga di lapangan Tas. Umumnya memang harganya juga beda. Yang pneumatis lebih murah daripada yang hidrolis itu. Karena hidrolik sudah ada komponen-komponen lengkapnya. Iya, jadi parameternya tadi ada, kenyamanan operator juga ada gitu kan. Kemudian penetrasi atau kecepatan pengeboran juga lebih cepat gitu. Berarti kalau untuk di pengeboran ini kuncinya di operatornya Pak ya? Berarti operatornya ini harus sudah tersertifikat dong ya Pak untuk menjalankan alat bornya ini? Ya, hal yang pertama adalah operatornya harus di-training, ya, di-training dengan benar. Ya, karena peralatan ini itu mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda kan. Nah, alat ini juga mempunyai tingkat tingkat keamanan lah gitu kan, bagi seorang operator berbeda-beda, sehingga dia harus tahu gitu. Karena ketika dia seorang operator menjalankan mesin bor ini ya tanpa di training, itu bisa membahayakan dirinya maupun orang lain maupun alat itu sendiri Tas. Karena apa? Di situ banyak hal ya yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan gitu kan. Ya namanya juga kita bilang ini menjadi salah satu alat berat kan gitu. Ya itu resikonya juga ada. Makanya harus di training seorang operator. Jadi PT cuma training aja Pak? Mungkin ada kayak SIM-nya gitu, kalau kayak forklift kan operatornya harus ada SIM, surat izin mengemudinya kan gitu kan. Nah kalau di operator untuk pengeborannya sendiri ada kayak SIM, surat izin pengemudinya juga? Ada. Ada ya? Iya, itu juga suatu keharusan ya. Di suatu perusahaan pertambangan, mereka seorang operator itu harus lulus uji ya, harus lulus uji, kemudian tersertifikasi. Mereka juga akan diberikan sertifikat untuk itu, training yang didasarkan pada training tadi itu, mereka layak atau tidak untuk menjalankan alat tersebut. Nah, sama ini berlaku semuanya ya? Iya, harus. Berarti nggak sembarang orang bisa mengemudikan mesin bor ini. Betul. Ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk teman-teman
yang bergerak di bidang drilling gitu ya, terutama teman-teman operator. Kami di FMM yang memang sejak dari tahun 1979 itu bergerak di bidang ini, silakan nanti apabila ada teman-teman yang ingin berdiskusi dengan kami perihal pengeboran itu ya, drilling blasting, silakan untuk bisa menghubungi. Kemana Pak? Tentunya dengan Bu Tasya bisa, atau kita juga punya website gitu kan, silakan untuk datangi website kami, atau kami juga punya 10 cabang di seluruh Indonesia. Mudah sekali, tinggal teman-teman bisa searching di googling lah ya gitu. Masuk ke visit ke website kita ya Pak. Betul sekali, silakan saja ya. Gitu. Nanti kita ada live chatnya, bisa chat di situ. Yes. Nanti tim kita bisa membantu ya Pak Yes. Baik. Terima kasih untuk Sobat FMM yang sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Semoga informasi yang kita sampaikan berguna bagi Sobat FMM dan bisa menentukan model dan jenis alat bor yang tepat untuk digunakan di tempat Sobat FM masing-masing. Episode selanjutnya kita akan lebih membahas alat bor produk kita ya Pak ya. Kita menjual alat bor yang seperti apa, keunggulannya seperti apa. Saksikan di podcast berikutnya, jangan lupa makanya di subscribe, di like, dan di follow semua sosial media kita agar tidak ketinggalan untuk materi podcast kita selanjutnya. Baiklah, tuntutlah ilmu tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Sampai jumpa.